Buku Pendidikan Pancasila kelas 10 tahun 2023, Bab 1, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Bagian A, Gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Subbab 1, Gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPK. Bagian pertama, gagasan-gagasan yang dicetuskan tanggal 29 Mei 1945. Hai semua, sekarang kita ada di materi pertama, Gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Materi pada audio ini akan kita fokuskan pada gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh para tokoh bangsa pada tanggal 29 Mei 1945. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan dapat menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang BPUPK dari pidato-pidato mereka yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945. Sedikit pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian pernah memikirkan bahwa perumusan dasar negara kita ini dipenuhi banyak tantangan? Apakah kalian tahu apa saja tantangan yang dihadapi para tokoh bangsa? Untuk menemukan jawaban itu, kita harus melakukan perjalanan sejarah ke masa lalu. Karena itu, marilah sekarang kita masuk ke lorong waktu untuk kembali ke masa lalu dan mendengarkan hasil diskusi dan pidato para tokoh bangsa saat itu. Tenang, jangan berisik. Saat ini kita sedang ada di tempat sidang BPUPK di Gedung Chow Sang In. Saat ini gedung tersebut dikenal dengan nama Gedung Pancasila yang letaknya di daerah Jakarta Pusat. Menurut catatan sejarah, di hari pertama sidang ini dibuka oleh Bapak Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat yang menjabat sebagai Ketua BPUPK. Pada pidato pembukaannya, beliau mengajukan satu pertanyaan penting yang berbunyi, "Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?" Akhirnya, selama 4 hari berturut-turut, semua anggota Dokuritsu Junbi Tyosakai atau BPUPK pun mengikuti sidang dan mengeluarkan pendapat-pendapatnya secara terbuka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, perlu kalian catat. Meski sidang ini dilakukan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang berarti bangsa kita masih dalam penjajahan Jepang. Tapi, suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang. Sehingga setiap anggota BPUPK dapat leluasa mengemukakan gagasan-gagasannya. Iya, betul sekali. Artinya, kalian jangan khawatir. Ide-ide tentang dasar negara kita tidak mendapat campur tangan dari pihak-pihak penjajah. Pokoknya, semua pendapat murni berdasarkan aspirasi dari para anggota BPUPK. Nah, menarik sekali tuh. Memangnya apa sih ide-ide mereka untuk menjawab pertanyaan Bapak Rajiman? Coba cari deh. Pasti ada yang namanya notulen sidang. Di sana akan tercantum semua yang dikatakan oleh para peserta sidang. Oh iya, betul juga. Ini nih ada notulennya. Kita periksa satu-satu ya. Kita mulai dari semua yang pidato di tanggal 29 Mei 1945. Total ada 12 orang yang berpidato di tanggal ini. Tapi kita baca beberapa catatannya saja. Lihat, ada catatan dari pidato Bapak Muhammad Yamin. Ternyata beliau adalah yang berpidato pertama kali di tanggal 29 Mei. Kalau dari catatan ini, tampaknya beliau tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Tapi beliau mengemukakan dasar yang 3,
yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Apa tadi yang disampaikan Bapak Muhammad Yamin? Permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan ya? Iya, betul sekali. Nah, terus ini ada catatan pidatonya Bapak RAA Wiranata Kusuma. Kalau dibaca keseluruhan sih, beliau menyatakan pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan syarat utama yakni rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sebentar, diingat-ingat dulu. Pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan, dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Terus, ada lagi? Ada catatan berikutnya dari Bapak KRMTH Wurjadiningrat. Beliau menegaskan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Itu saja. Oke, kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Sip, sudah hafal. Nah, di bawahnya ada catatan lain nih, dari pidatonya Bapak Susanto Tirtoprojo. Beliau mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain adalah 1. Semangat kebangsaan, 2. Hasrat persatuan, dan 3. Rasa kekeluargaan. Semangat kebangsaan, hasrat persatuan, dan rasa kekeluargaan. Ada lagi? Ada. Terakhir ada catatan pidatonya Bapak A.M. Dasaat. Beliau mengatakan kalau Indonesia merdeka haruslah berdasar pada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Oke, itu saja catatannya. Untuk tanggal 29 Mei, itu saja dulu. Sekarang kita cari notulen rapat besoknya. Tanggal 30 Mei 1945. Iya, kita cari dulu ya. Kalian masih tetap mendengarkan kan? Sambil menunggu kita menemukan notulen rapatnya. Kalian masih ingat kan tokoh-tokoh yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945? Coba sebutkan siapa saja nama-nama mereka. Benar sekali. Ada Bapak Muhammad Yamin, Bapak RAA Wiranata Kusuma, KRMTH Wiryoningrat, Bapak Susanto Tirtoprojo, dan Bapak A.M. Dasaat. Selanjutnya menurut Bapak Susanto Tirtoprojo, dasar fundamental negara antara lain adalah semangat kebangsaan, hasrat persatuan, dan apa yang ketiga? Iya, benar sekali. Yang ketiga adalah rasa kekeluargaan. Kalian menjawabnya dengan benar kan? Satu lagi deh, menurut Bapak Muhammad Yamin, 3 dasar negara antara lain adalah permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Dan apa? Nah, benar sekali. Yang ketiga adalah kebijaksanaan. Sepertinya kalian sudah cukup paham materi ini. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke audio berikutnya ya, yang membahas ide-ide yang terkumpul dari sidang BPUPK tanggal 30 Juni 1945. Sampai jumpa di audio berikutnya. Dan tetap tenang, jangan berisik ya, nanti ketahuan. Produksi Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek tahun 2024.